Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah lama saya nggak buat konten di YouTube ini karena saya tuh lagi kurang semangat kayaknya buat video-video di YouTube. Sekarang lagi senangnya itu buat video di TikTok. Tapi karena berita ini saya barusan lihat di sebuah laman website ya, yaitu Harian Metro, dan karena hal ini jadi saya tuh pengen ngomongin tentang kasus ini. Karena berita-berita seperti ini sepertinya harus menjadi pertimbangan untuk Anda, siapa tahu yang ada di Indonesia saat ini ingin kerja ke Malaysia karena iklan-iklan yang ada di Facebook maupun ada di TikTok. Dan ketika saya baca itu kayaknya kasihan banget gitu loh. Gadis-gadis muda dijebak, diiming-imingi untuk kerja ke Malaysia dengan gaji yang tinggi. Ya pasti terbujuk rayu lah ya, siapa sih yang nggak mau, karena selain usia perempuan-perempuan ini juga masih muda, tentunya mereka itu kurang pengalaman ya, nggak ngerti gitu untuk menghadapi tipu daya para sindikat ini. Dan tentunya mereka juga nggak tahu kadang-kadang ini lowongan kerja bener atau enggak ya. Ya naif aja gitu, pokoknya yang penting kerja gitu untuk membantu ekonomi keluarga. Oke, jadi berita ini saya baca barusan dengan judul Bilik Rahasia Bongkar Kegiatan Haram Spa 10 Remaja Perempuan Diselamatkan. Jadi taktik sebuah sindikat pelucaran ini bersembunyi di sebalik perniagaan spa dan rumah urut terbongkar. Pura-puranya mereka itu hanya memiliki bisnis spa dan tempat pijat aja. Tapi ternyata di balik itu, dan setelah ternyata diserbu oleh immigration, kedai yang terletak di Johor Bahru itu adalah sebuah pusat pelucaran. Dan kejahatan di sebalik itu semua benar-benar kasihan deh, sedih banget. Oke, kemudian Ketua Pengarah Imigresen Malaysia yaitu Datuk Zakaria Syaaban berkata, operasi ini bermula pada jam 3.15 petang telah membongkar sebuah kegiatan ilegal yang mengeksploitasi remaja-remaja wanita di bawah umur yang dipaksa untuk menjual dirinya tanpa bayaran. Ya Allah, ini kasihan banget kan ya, dipaksa untuk melakukan pekerjaan haram oleh sindikat ini. Jadi kegiatan ini ternyata merupakan sebuah sindikat yang lumayan besar, kegiatan pemerdagangan orang yang juga skalanya besar-besaran di Malaysia ini, di mana banyak gadis-gadis muda, remaja-remaja, dan semuanya adalah warga asing yang dijual kepada lelaki hidung belang di Malaysia ini. Dan pada operasi ini yang menjadi korbannya adalah para wanita-wanita asal Indonesia dan juga warga Vietnam. Mereka semuanya alhamdulillah sudah diselamatkan dari cengkraman sindikat pemerdagangan orang ini. Perempuan-perempuan muda ini telah menjadi korban eksploitasi seks di bawah umur serta berkaitan dengan penipuan pekerjaan, tidak dibayar gaji atau upah, dan segala pergerakan mereka juga dikawal, dipantau, diawasi, tidak boleh kemana-mana, paspornya ditahan, handphonenya ditahan, dan mereka itu tidak bisa keluar dari ruangan itu jika tidak untuk melayani para tamu yang datang. Ini kan ngeri banget ya, super banget ngerinya. Jadi ingat saya dengan ceritanya korban-korban yang kerja ke Kamboja. Dan korban-korban yang ke Kamboja kan pertama iming-imingnya bukan ke Kamboja, tapi katanya akan kerja di rumah makan di Thailand, di kafe. Ternyata mereka semua dijerat, dijebak, sampailah ke Kamboja, dan akhirnya ya banyak lah, mengerikan banget kan cerita-ceritanya. Banyak bertebaran di mana-mana, yang katanya ginjalnya diambil, yang disiksa habis-habisan. Aduh, ngeri banget deh. Begitu juga yang terjadi dengan wanita-wanita muda ini yang mereka itu mau cari kerja ke Malaysia, ternyata mereka disuguhkan dan dikorbankan dan juga dijual kepada laki-laki yang ada di Malaysia. Aduh, ini kan ngeri banget ya. Kemudian pemeriksaan di atas kedai berkenaan telah menahan 37 warga Vietnam dan 16 wanita yang berusia sekitar 18 hingga 40 tahun yang dipercayai mereka semua terlibat kegiatan pelucaran. Dan siasatan awal mendapati modus operandi sindiket ini adalah menawarkan pelayanan seks untuk pelanggan-pelanggan tertentu melalui aplikasi sosial seperti WeChat dan WhatsApp. Dan didapati juga para remaja warga asing ini dijual dengan bayaran Rp200 hingga Rp300 untuk 1 jamnya, tergantung pada jenis paket yang diinginkan oleh para tamunya. Ini jadi otak saya tuh traveling kemana-mana gitu ya, membayangkan paket apa kira-kira yang ditawarkan sama sindikat ini, dan juga wanita-wanita ini harus ngapain gitu. Juga menurut pihak immigration, tiap wanita yang dijual secara paksa ini bisa menghasilkan pundi-pundi ringgit yang tinggi untuk para sindikatnya. Katanya tiap wanita itu diwajibkan harus memperoleh pendapatan mulai dari 5.000 hingga 10.000 ringgit, yang jika tidak mencapai targetnya mereka akan disiksa. Kasian banget kan. Dan semua uangnya itu diambil sama sindikatnya. Aduh, bener-bener ini
Manusia bukan, kelakuannya. Dan juga pada operasi ini turut ditahan 11 lelaki warga Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh yang dipercayai bekerja sebagai pekerja pembersihan di kedai tersebut. Lah ini kan ada orang Indonesianya ya, kok mereka nggak nolongin gitu loh orang-orang yang dipaksa dijual, cewek-cewek ini semua. Ya mungkin mereka takut juga lah ya. Dan juga ditahan 7 orang lelaki tempatan warga negara Malaysia yang disyaki sebagai pemilik bisnis penjualan orang ini. Kemudian pasukan operasi menemui sebagian besar daripada orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, disembunyikan di dalam sebuah bilik rahasia di kedai itu. Parah banget kan? Ada ruangan rahasia dan ruangan ini dipercayai sengaja dibuat kalau ini ada operasi seperti ini, mereka semua akan dimasukkan ke ruangan itu untuk mengelak dikesan dari pihak berkuasa. Tapi kan yang namanya pihak berkuasa itu kalau sudah operasi, sudah menggempur suatu tempat, setiap inci dari ruangan atau bangunan itu kan pasti akan diperiksa. Ketahuan lah ada ruangan rahasia ini. Juga turut ditemukan uang tunai berjumlah Rp129.000 sebagai hasil kegiatan pelucaran berkenaan. Semua yang ditangkap akan disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007 dan Akta Immigration 1969-63, Akta Paspor 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Dan gadis-gadis remaja di bawah umur yang menjadi korbannya juga telah diselamatkan dan sudah ditempatkan di sebuah rumah perlindungan sementara siasatan dijalankan. Sedangkan para anggota sindikat yang semuanya warga asing dan juga warga negara Malaysia yang lainnya sudah ditahan dan ditempatkan di depo tahanan imigresen bagi tujuan siasat lanjut. Ya Allah, ini kan kesian banget ya. Jadi untuk Anda yang ada di Indonesia, kalau misalnya melihat ada iklan-iklan di Facebook, di TikTok yang menginginkan gadis-gadis muda untuk kerja ke Malaysia, katanya ada lowongan kerja di kafe atau kerja di rumah makan, jangan dipercaya. Masa depan itu kan masih jauh ke depannya ya. Tapi kalau sampai ketemu dengan sindikat yang seperti ini, akhirnya menjadi korban dari pelucaran. Kita harus waspada, karena kalau Anda sudah sampai di tangan sindikat ini, jangankan minta tolong, ketemu orang luar pun nggak bisa. Anda mau melawan pun Anda nggak punya kekuatan apa-apa, kan perempuan. Tenaga perempuan jauh di bawah tenaganya laki-laki. Mau menghubungi keluarga juga nggak bisa, handphone sudah disita. Dan iming-iming kerja ke luar negeri ini memang sangat menggiurkan ya. Di saat di Indonesia tidak ada pekerjaan, melihatlah ada iklan di Facebook, gajinya besar. Melihatlah iklan di TikTok, ada banyak lowongan kerja di Malaysia. Ya siapa yang nggak tergiur? Tapi Anda harus tahu, tidak semudah itu untuk kerja ke luar negeri kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi kita itu kadang-kadang nggak sekolah, tidak punya skill apa-apa. Apa yang mau diharapkan? Pasti, apalagi yang dijual kalau bukan tubuh badannya. Jadi sekali lagi, hati-hati untuk kita semua dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap kita. Oke, baik, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.